Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Nah, masih ada yang ingat ya. Kita kembali lagi buat yang belum tahu. Jawabannya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Kita ulangi ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Terima kasih buat para hadirin yang sudah hadir. Saya ucapkan selamat datang kepada semua tamu undangan juga peserta seminar pada pagi hari ini dalam rangka hari ulang tahun RSU Mitra Paramedika ke-20 tahun. Maka pagi hari ini kita mengadakan acara seminar tentu saja dengan tema tanda-tanda bahaya pada ibu hamil dan kegawat daruratan anak dan bayi, bertempat di Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika Sleman, Yogyakarta pada hari ini, hari Minggu tanggal 20 Maret 2022. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan dan kelancaran bisa dapat hadir tentu saja dalam keadaan yang sehat ya Bapak Ibu. Dan yang pastinya nanti kita akan mendapatkan ilmu tentu saja yang akan dihadirkan oleh narasumber kita. Dan tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan edukasi kepada ibu hamil atau ibu dengan batita untuk memperhatikan hal-hal darurat yang sedang dialami baik ibu hamil dan ibu memiliki batita ataupun untuk anak. Jadi ilmu yang akan kita dapatkan hari ini sangat-sangat bermanfaat tentu saja untuk kita dan keluarga, ya kan? Oke, baik. Dan pada pagi hari ini pasti saja Bapak Ibu nanti yang hadir atau peserta itu juga nanti pada saat seminar kita akan memberikan kesempatan untuk dapat bertanya secara langsung tentu saja dengan materi yang terkait dengan para narasumber kita yang hadir. Jadi nanti ada tiga narasumber yang pastinya ilmunya itu banyak banget yang bisa kita praktekkan atau kita realisasikan di kehidupan kita sehari-hari dalam merawat anak, mengurus anak, mengurus diri sendiri pada saat kita hamil atau kita sedang mengandung ya. Dan yang pastinya Bapak Ibu, tidak hanya itu saja, kita nanti juga akan ada door prize. Nah, jadi kalau sekalian dapat ilmu, dapat juga bingkisan atau door prize. Jadi disiapkan saja nanti materi yang diberikan apa, atau mungkin memang sudah memperbekal diri dengan pertanyaan dari rumah juga tidak apa-apa. Karena kita ingin mewujudkan apa? Indonesia sehat. Ya, oke baik. Dan saat ini kita juga akan melakukan live streaming juga, tidak hanya untuk kita juga akan buka live chat. Jadi pertanyaan atau tanya jawab tidak hanya kita lakukan secara offline, tapi juga akan melakukan secara online. Jadi buat Bapak Ibu, rekan-rekan para hadirin yang ada di rumah atau mungkin yang sekarang lagi asik santai sambil mencari ilmu bersama kami. Jadi untuk materi yang pertama bisa saya persilahkan untuk dokter, saya panggilannya dokter Sinten, dokter Ide. Ide. Oke, siap dokter Ide. Dokter Ide, kami bisa persilakan kepada dokter untuk bisa memberikan materi seminar yang pertama. Monggo dokter. Terima kasih. Saya boleh berdiri ya? Boleh dokter. Soalnya slide-nya di sana. Boleh banget dokter. Dokter mau ditemenin di situ enggak dokter? Waduh. Maksudnya kalau saya temenin di situ kan ya, sebagai asisten dokter. Monggo dokter. Baik, kita mulai ya. Next Mas, yo. Ya, saya akan memulai membicarakan ini dengan ini, istilah. Ya, istilah ya. Istilah yang sering kita pakai. Dokter kandungan itu istilahnya apa? Satu, namanya UK. UK itu usia kehamilan. Betul ya? Bukan uka-uka loh. Bukan, ini UK, usia kehamilan. Itu dihitung dari HPMT. Waduh, istilahnya Pak Dokter kok kayak banget toh. Mikir harga minyak goreng aja mumet, saya malah disuruh mikir kayak gini. HPMT ini apa? Hari pertama mens terakhir. Dihitungnya mulai apa? Ya mulai dari hari pertama, bukan hari terakhir. Iya toh, namanya juga hari pertama, mens terakhir. Kalau misalnya sekarang Maret, mensnya tanggal 2 sampai tanggal 7, HPMT-nya tanggal berapa berarti? 2. Betul. Dapat door prize nanti ya, panitia nanti. Tinggal tunjuk dapat door prize. Tanggal 2. Betul ya. Jadi itu, nah setiap wanita harus mempunyai catatan sendiri-sendiri. Betul ya. Mensnya kapan, teratur atau tidak, tiap bulan pasti ada. Nah ibu-ibu harus punya catatan. Kalau nggak punya catatan, kalender itu bolong gitu.
diorek-orek sing gede gitu ya. Nah, istilah kedua menggunakan kata-kata minggu. Ya toh, hamilnya berapa minggu, betul nggak? Biasanya saya ngertinya bulan kok Pak Dokter. Minggu, kita pakainya minggu. Misalnya contohnya minggunya 12 plus 3. Oh, saya kok nunjuk-nunjuk, saya dikasih masnya ini tadi. Enggak nyala mas. Ya, 12 plus 3. 12 plus 3 itu artinya 12 minggu plus 3 hari. 12 plus 8 ada enggak? Enggak ada, 8 hari udah dibulatkan jadi 13 kan gitu. Ya, pakainya minggu ya, nanti saya akan, soalnya istilah-istilah ke belakang nanti saya akan menggunakan istilah ini biar tahu. HPL, hari perkiraan lahir. Kalau kata zaman anak now, HPL itu singkatannya dari hari perkiraan launching. Yang maksudnya hari perkiraan lahir itu ya. Jatuhnya di usia kehamilan 40 minggu. Loh dok, 40 minggu itu berarti 10 bulan ya? Enggak. Karena gitu dok, ini hamil saya tuh sudah 10 bulan kok enggak lahir-lahir. Enggak. Hamil tetap 9 bulan 10 hari. Lah kok bisa begitu hitungannya 40 minggu? Karena kadang ada yang maju mundur toh. Ada gini loh, 1 bulan ada yang 4 minggu, ada yang 1 bulan 5 minggu. Ya enggak? Nah makanya kita pakainya itu, HPL-nya 40 hari. Terus ada istilah trimester. Trimester 1, trimester 2, trimester 3. Itu sesuai dengan usia kehamilannya. Setuju ya? Oke, nanti pertanyaan ini bisa masuk kuis loh ya. Next mas. Next. Ya. Nah, tanda bahaya yang ingin saya bahas ini ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Sebelumnya saya mau nanya, dulu saya sampai jam berapa Mbak Linda? 10.15. Lah saiki wis 10.15. Langsung saya akhiri nanti. Baik, berarti kan saya agak cepat nih. Usia, kita harus tahu usia. Next mas. Ya, ini perhatikan tanda bahaya pada usia. Hamil yang usia kurang dari 20 tahun. Bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Tapi ada nggak yang hamil itu? Loh, bukan saya loh ngomong. Memang saya ketemu sih di sini. Kok ya ada banyak. Tapi ibu-ibu yang punya putra itu ya kadang mengizinkan kok menikah itu sebelum itu. Ya jangan ya, karena itu risikonya besar. Kenapa? Ya itu bisa menyebabkan risiko terjadinya komplikasi kehamilan. Contoh misalnya terjadi preeklamsi, tensinya tinggi. Atau misalnya hamil, belum siap mental, belum siap psikisnya, ya toh, itu juga pengaruh nanti sama pola asuh perawatannya. Terus kemudian ketika melahirkan, nuwun sewu, jalan lahirnya belum cukup elastis. Yang terjadi sobek-sobeknya banyak. Nek ditanya, jahitannya ano piro, dijahit piro? Bukan saya loh yang ngomong, diobras. Nah itu bahaya satu. Yang kedua, usia 35 tahun. Rawannya apa kira-kira Bu? Tensi juga. Sama ini, kadang kalau 35 ke atas sudah mulai bibitnya itu sudah nggak mulai prima. Nah itu yang pertama itu. Yang kedua tensi dan lain-lain. Intinya rawan lah. Ya misalnya makanya tadi saya tanya kira-kira ada yang mau hamil lagi enggak? Sudah tutup buku. Oh ya sudah laporan ya. Nah, jarak kehamilan itu juga bisa menyebabkan tanda bahaya. Jarak kehamilan yang kurang dari 2 tahun. Dok, saya ini hamil kedua. Anak saya masih 10 bulan. Waduh, lah kok hamil meneh? Dulu saya sesar. Waduh. Saya udah kebobolan. Enggak, ini mesti dibobol iki. Nah, hal seperti itu enggak boleh, harus diperhatikan. Lebih dari 10 tahun itu juga harus diperhatikan. Ya enggak boleh karena memang apa ya? Jarak yang terlalu tinggi atau jarak terlalu dekat ini ada risiko untuk terjadinya penyakit-penyakit yang lain. Next mas. Yang kedua, kita mengenal istilah paritas. Paritas itu gini. Kalau
dokter selalu pakai istilahnya GPA. GPA itu gravida, P partus, A abortus. Maksudnya apa? Gravida itu hamil keberapa? P itu partus, para, pernah melahirkan berapa kali? A itu abortus, pernah keguguran berapa kali? Itu menjadi suatu tanda kebahaya jika G-nya itu hamilnya peng 10 misalnya ya. G10. Nah, ini istilahnya yang kita pakai ya. Ibu-ibu juga harus perso. G10 hamilnya peng 10, putranya sudah 9, enggak pernah keguguran. Saya biasanya kalau sambil guyon saya tanya gini, mau putranya sampai berapa? Oh iya, sampai mau berapa gitu kan. Mau sampai membuat kesebelasan. Nah, ya itu artinya itu kalau semakin banyak hamilnya, ya otomatis ada risiko besar. Risiko yang terlalu besar apa? Perdarahan setelah melahirkan. Itu hati-hati kalau memang lahirnya hamilnya banyak banget. Ya sekarang kan otomatis kita kembali ke pencanangan KB. Ya toh. Sudah KB belum? Yang belum siapa? Loh kok sing ngacung aku dewe, berarti aku urung ya. Sudah semua ya, pastikan aman. Pastikan keluarganya berencana dan pakai kontrasepsi. Yang memang sudah enggak berencana, sudah cukup dok saya udah pakai kontrasepsi ya. Oke, next mas. Nah, hal-hal yang jadi perhatian berikutnya dan merupakan tanda bahaya, satu keluar darah dari jalan lahir. Ya, ada yang pernah mengalami ini hamilnya waktu itu? Semoga enggak ya. Ya, kalau flek dari saya tadi bilang ada trimester betul ya? Trimester 1, 2, 3. Semua trimester bisa mengalami flek. Trimester 1 bisa mengalami flek. Lah ibu-ibu, kalau misalnya mengalami flek, apakah itu normal? Kalau trimester 1 dan trimester 2, itu belum normal. Itu tanda-tanda awal, tanda bahaya, harus diperiksain. Ya, karena flek-flek pada trimester 1 misalnya, dia hamilnya masih 2 bulan, masih 8 minggu, ada flek. Itu bisa tanda-tanda, misalnya kehamilannya di luar kandungan, itu bisa flek seperti itu. Atau misalnya tanda-tanda awal untuk keguguran, itu juga bisa. Maka harus di cross check, diperiksa, dikonsultasikan. Kalau paling dekat misalnya ke Bu Bidan dulu. Ya, di sini ada yang Bu Bidan. Oh ada, ternyata Bidan Mitra Paramedika sendiri. Nah, atau misalnya dikonsultasikan juga ke kami di USG. Ini kehamilannya di dalam apa di luar? Kehamilannya baik apa tidak? Nah, itu tanda-tanda awalnya di situ. Tapi kalau tanda flek itu terjadi pada orang yang trimester ketiga, misalnya udah mau melahirkan ya, itu malah tanda bagus. Iya enggak? Loh aku udah flek-flek dok, usia kehamilannya berapa? 39 minggu mendekati HPL. Oh bagus. Bagus, berarti mau lahiran gitu. Dok saya masih 7 bulan 28 minggu masih udah ada flek-flek. Ah enggak bagus, tanda bahaya. Nah, intinya adalah ketika kehamilan itu mateng, ada flek enggak apa-apa, dicekin aja. Mungkin itu tanda kelahiran. Ya. Keluar cairan dari jalan lahir ya. Misalnya cairan ketuban, apa keputihan. Cara membedakan ini piye Bu? Ada yang tahu? Cara membedakan ini cairan yang keluarnya ketuban apa bukan? Bau amis, betul. 1, 2. Iya, betul, tepat. Kalau ketuban keluarnya terus menerus, nggak bisa diempet. Kalau pipis, diempet kan bisa. Tapi kalau ketuban begitu kepiak, rembes sidik-sidik, nggak bisa loh aku tampet kok gak iso iki. Lah ini nanti curiga ada air ketuban. Air ketuban kalau ada cairan itu langsung dikonsultasikan ke dokter atau ke bibidan. Kalau zaman dulu, alah berarti tanda-tanda iki wis goe nunggu kelopone tiba. Zaman dhisik ono yang gitu. Ada yang nunggu, kalau dulu yang di daerah pesisir, karena saya orang pesisir, itu nunggu air lautnya ini pasang atau surut. Itu zaman dulu, saiki wis ra ono. Ya nek pecah ketubannya langsung. Kenapa? Kalau sudah ada pecah ketuban artinya ada tanda-tanda ini. Ada komunikasi antara udara luar dengan udara dalam. Ya, udara luar dan di dalam ini bisa menyebabkan
C, itu membahayakan bayi. Janinnya yang dalam kondisi bahaya. Makanya begitu ada keluhan, peyok langsung. Ya, gitu masalahnya. Oke, lanjut. Kenceng-kenceng. Nah, kenceng-kenceng normal apa enggak? Normal. Ada yang bilang enggak? Yang tadi ini yang jawab sini terus ya, kayak door prize-nya banyak di sini nanti. Yang sini belum jawab tadi. Ayo, kenceng-kenceng itu normal apa enggak? Tergantung usia kehamilan tadi loh, UK. Tergantung usia kehamilan. Nek kenceng-kencengnya wis mateng, usia 37 ke atas, normal. Tak apa-apa ya. Tapi nek kenceng-kencengnya masih 31 minggu, ya enggak normal, nanti bisa prematur itu. Ya, makanya harus diperhatikan ini hal-hal seperti itu. Gerak janin enggak aktif. Yang disebut gerak janin aktif baik itu berapa kali dalam 12 jam? Ada yang tahu? 3 kali, betul. Betul tapi kurang tepat. 3 lebih dari 3, Bu. Ada lagi? Minimal berapa kali? Berapa? 10. Wah, luar biasa, Ibu. Jawabannya tepat loh, 10. Betul. Disebut bayi itu sehat jika dalam 12 jam gerakannya ada minimal 10. Lah dok, aku ngitungi terus ya, kan sama masak-masak barang dok. Lah iya masak, enggak apa-apa, tapi kan bergeronjal jenengan iso pakai apa ya, pakai ditulis gitu, oh 1. Nek zaman dulu pakai karet gelangnya 10. Lah aku ning ndi nganggo karet dok. Iya ning omah ae lah yang nganggo karet, di mana-mana dilepas aja. Begitu gerak pindah dari tangan kiri tangan kanan. Contohnya seperti itu. Begitu sudah 10. Loh dok, ini baru 2 jam udah 10. Nah berarti sehat untuk hari itu. Lah ngitungnya 12 jam gimana? Ya gampang Bu, bangun tidur misalnya jam 6 pagi sampai jam 6 sore, ada minimal 10 itu sehat. Untuk hari itu. Sesuai piye dok? Yo ngitung lagi. Ya, kalau misalnya kurang dari 10 dalam waktu 12 jam berarti itu ada tanda-tanda yang harus diperiksain. Ya tanda-tanda bahaya itu harus diperiksain, dicek. Kita cek Bu, kita USG. Kita periksa namanya NST. Apa? Direkam jantung janinnya selama 20 menit. Nanti kita baca bagus apa tidak. Oke ya. Nih, mual muntah berlebihan itu juga tanda bahaya. Biasanya yang hamil muda nih, mual muntah. Tapi kan wajar dok, iya wajar kalau mual muntahnya biasa wajar. Tapi kalau mual muntah berlebihan sampai lemes, ya kudu mondok, ya harus dicek. Demam, diare, sakit kepala, ini yang terakhir ini. Sakit kepala, nyeri ulu hati, pandangan kabur, jangan disepelekan. Karena itu bisa tanda bahaya preeklamsi, eklamsi itu kejang Bu, kejang, komplikasi kejang dari persalinan. Loh kok iso nek cara Jawane namanya keracunan kehamilan. Loh kok bisa gitu, dulu tensi saya enggak tinggi loh, baik-baik aja. Ya memang itu jenisnya kehamilan itu ada yang seperti itu. Nyampe ke keracunan kehamilan itu bisa kejang. Nah masalahnya nek kejang Bu, itu kadang itu setelah kejangnya itu lo macam-macam Bu. Ada yang bangun lagi, tapi ono sing ora bangun lagi. Nah itu kan ya miris, makanya harus hati-hati nih kayak gini. Ada yang misalnya katakanlah terjadi kelainan di ginjalnya malah setelah hamil, ono kuwi. Makanya harus hati-hati. Makanya nanti tipsnya apa ya? Periksa kehamilannya harus rutin. Ya kalau mau hamil lagi, panjenengan sebagai kader juga ke tetangga-tetangga begitu, ayo dicek, didorong terus periksa, sing rutin. Ya, yuk next yuk. Yang keempat, ini saya sampai 9.30. Ya 5 menit lagi berarti ya Mbak. Ya, hal yang beri perhatian riwayat sesar. Ada yang pernah operasi sesar? Berapa kali operasinya? 1, ya. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Semakin banyak operasinya semakin berbahaya, semakin berisiko. Hati-hati. Jarak operasi sesar 1 dengan operasi sesar yang lain juga harus diperhatikan. Ya tadi saya bilang kebobolan misalnya gitu, nggak diperencanakan. Nah itu juga membahayakan. Udah sesar, berikutnya lah hamil lagi, ini bisa resiko apa? Robekan rahim itu bisa
lebar. Masalahnya kalau terjadi robekan rahim itu bisa berisiko apa? Perdarahan. Perdarahan di dalam perut nggak ketahuan. Nah, itu yang membahayakan, ya. Next. Saya percepat aja. Riwayat sakit sebelumnya. Nah, misalnya punya sakit jantung, hipertensi, asma, DM, tiroid yang lain, segera laporkan kepada petugas kesehatan. Ya, laporkan aja, Bu. Kenapa? Karena ini ada penanganan khusus. Kalau tidak penanganan khusus, misalnya katakanlah nanti penanganan ke rumah sakit, kalau rumah sakit kita mampu, kalau nggak mampu ya kita rujuk lagi penanganan khusus. Jadi harus segera dilaporkan. Next. Tekanan darah. Nah, tadi saya udah sedikit singgung. Oh, masih 10 menit. Oke, siap, Mas. Tiwasi aku rada buru-buru. 10 menit. 10 menit. Tekanan darah malah 10 menit. Tekanan darah lebih dari 140/90. Jangan harus cross check. Ya tadi saya bilang, kalau tekanan darahnya itu sampai jedet lebih dari 140, 180 misalnya. Amun kula pun biasa, Dok, ngeten niki. Ora biasa ini. Lo ada loh yang kayak gitu. Saya nggak pusing kok, Dok, saya biasa kayak gini kemana-mana. Loh, ini masalahnya, ini merupakan tanda-tanda awal berbahaya buat siapa? Buat kedua belah pihak, ibu maupun janin. Janinnya bisa kenapa-napa nanti. Bisa-bisa janinnya ini, biasanya kalau tekanan darah tinggi, ari-ari ini bisa lepas dewe. Naudzubillah, namanya abrupsio plasenta, bisa perdarahan, lepas dewe, bayinya enggak ketolong, bisa itu. Makanya memang apa? Untuk ibu-ibu yang memang hamil, ketahuan terdeteksi ada tekanan darah tinggi, ya kita sarankan selalu periksanya di rumah sakit. Nanti kita kelola dengan baik. Ya, dan kadang nih tekanan darah yang tinggi itu melahirkannya tidak perlu menunggu HPL. Udah tahu HPL ya, Bu, tadi ya? Nah, dapat istilah kan, Bu, HPL, hari perkiraan launching. Lahir, ya, hari perkiraan lahir. Tidak perlu nunggu itu. Kadang kalau misalnya sangat membahayakan, kita bisa akhiri kehamilannya, bisa kita lahirkan jauh sebelum HPL. Bisa sampai 3-4 minggu. Bayinya kecil memang. Tapi kan kita punya dokter anak. Nanti beliau yang akan merawat. Tapi kenapa kok harus dilahirkan? Oh, Dok, masih 34 minggu kok dilahirin. Bu, kalau tekanan darah yang tinggi enggak segera dilahirin, nanti tekanan darah tingginya malah semakin tinggi lagi, malah komplikasinya besar. Malah membahayakan kesehatan janin dan ibunya. Makanya timing yang tepat di usia 34 minggu kita harus lahirkan. Harapannya 34 minggu bayinya bisa survive karena paru-paru sudah matang, ya toh, 34 minggu itu. Yang kedua, bayinya bobotnya, beratnya insya Allah sudah cukup di atas 2 kiloan. Sehingga dokter Intan, oke, ya Dok ya. Next. 7. Status nutrisi. Indeks massa tubuh. Cek ya. Apakah ibu-ibu di sini kelompok yang mana? Cara ngitungnya ini, berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Kuadratnya itu tinggi badannya. Yo, sekarang latihan ngitung. Tinggi badannya berapa? Saya hitung juga nih. Saya ini udah masuknya overweight saya di sini. Nah, kalau mau coba dihitung. Ibu masuk mana? PR. Kalau sudah dapat hasilnya, nggak usah dibilangin, disimpan dalam hati. Ya, berat badan misalnya 50, berarti 50 ya, masukin kalkulator 50. Dibagi tinggi badannya misalnya 170 misalnya ya, dibagi 1,7, dibagi lagi 1,7, ketemunya mana? Ayo. Saya ngapik yang ini normal, 18-25. Ayo, boleh pakai kalkulatornya, pegang HP toh sekarang masing-masing. Yang ketawa-ketawa saya bisa tahu kok itu. Yang ketawa-ketawa masuknya mana ya? Nah, ini kalau diterapkan untuk kita semua bisa sehat. Untuk orang hamil sebaiknya memang kalau misalnya sudah tahu kita
kontrolnya nanti sebelum hamil direncanakan ke sini dulu. Normal dulu. Biar nanti kita tahu nih peningkatan berat badannya berapa, ini ada sarannya. Gitu, ya. Saya lanjutkan ya. Sudah ketemu jawabannya? Ya, saya nggak nanya kok. Saya nggak nanya. Nah kalau memang berat badannya lebih di sini, diturunkan. Harus kembali ke sini. Tuh turunkannya berapa? Ya digulai aja sisi-sisi. Yuk, nanti sampai ke normal. Oke, kita lanjutkan. Yo, next. Diagnosis. Perhatikan ini juga. Ada tanda bahaya ketika dokter mengatakan ada diagnosis ini. Placenta previa, ada yang tahu? Apa itu? Ari-ari bukan lilitan. Di bawah jalan lahir, menutupi jalan lahir. Itu harus diperhatikan tanda bahayanya. Bisa sewaktu-waktu perdarahan, Bu. Jadi hati-hati. Artinya ojo capek-capek, ojo sampai mungkin puasa hubungan dulu, ya. Bahkan kita tenaga kesehatan kalau misalnya ada perdarahan yang curiga ada placenta previa, tidak boleh melakukan pemeriksaan dalam. Karena takutnya nanti malah perdarahan semakin banyak. Ya, jadi perhatikan ini, kalau misalnya dokternya mengatakan bahwa ini ada waspada, harus ada placenta previa, jenengan harus hati-hati bekerjanya, ya kan. Letak lintang atau nyungsang, ini juga harus hati-hati juga. Lintang itu gimana sih? Kepalanya tidak di bawah. Lahir kan kepala di bawah. Nah ini kepalanya kanan atau di kiri, itu namanya melintang. Ya. Nek cewek, nek lahir somben dijenake lintang. Nek cowok, ya pikir dewe. Lah PEB juga. Next. 9. Terapi, ini asupan nutrisi ini juga harus kita perhatikan. Next yuk. Ya kebutuhan, kita lihat nih orang hamil itu makan minumnya juga harus diperhatikan. 1. Nutrisi makro, karbohidrat, protein, lemak itu juga harus ada. Karena meningkat kebutuhannya. Dok saya mual muntah saya nggak mau makan itu nasi. Ya apa-apa tapi diganti karbohidrat yang lain. Contoh karbohidrat yang lain apa? Kentang, apa meneh? Telo boleh, apa meneh? Mie gandum, boleh ya, sip. Jos, nanti masuk pretest ya. Masuk kuis. Next Mas. Dan kebutuhan nutrisi mikro juga harus diperhatikan. Ini ada yang naik nih. Next Mas. Next. Nah ini asam zat besi. Zat besi itu harus naik. Zat besi contohnya apa Bu? Sayur-sayuran, apa meneh? Hati, betul. Wajan masuk enggak? Enggak masuk. Bukan zat besi itu. Nah ini makanya kadang itu masih kurang. Ya kebutuhan makan minum sehari kurang. Makanya dokter sering memberikan obat tablet tambah darah. Kadang orang bingung. Dok, saya ini tensi saya kan tinggi. Kenapa dokter memberikan saya tablet tambah darah? Apa jawabannya? Beda. Tensi tinggi, tekanan darah. Tablet tambah darah untuk HB, untuk hemoglobin. Jadi berbeda, memang berbeda istilahnya. Tapi hampir sama. Jadi jangan bilang, saya tuh tensinya tinggi kok nggak dikasih penurun darah. Oh dikasih, malah dikasih tablet tambah darah. Ya toh, tapi beda Bu, titik tangkapnya beda. Next yuk, zat besinya naik. Asam folatnya juga naik kebutuhannya. Jadi nanti memang kalau konsultasi ke dokter kandungan atau ini mesti ibu diminta untuk minum obat sehari sekali. Jangan sampai bolong. Ya, dok saya itu bolong kasih alarm. Alarm saya seringnya nggak bunyi, alarmnya suami. Alarmnya suami nggak bunyi. Iya, kasih alarm yang lain, tetangganya mungkin ya. Next. Nah, 1 dari 2 ibu hamil mengalami anemia dan kekurangan gizi di Indonesia. Ya, makanya ini harus kita cek ya, karena memang ini hubungannya juga dengan stunting nanti ya, hubungannya dengan itu. Next. Nah, hal yang perlu menjadi perhatian edukasi tepat. Next. Edukasi untuk kunjungan periksa minimal 4 kali. Kalau sekarang malah minimal 6 kali.
4 kali ini yang lama, contohnya kayak gini. Di trimester 1, 1 kali. Di trimester 2, 1 kali. Di trimester ketiga 2 kali, itu ada antaranya ya minggunya. Tapi itu minimal. Kalau mau rutin tiap bulan sekali juga lebih bagus. Oh, saya pengen kok ketemu dokter ide. Ya boleh, ayo ketemu, tak periksa lagi. Ketemu USG gitu ya. Ya, next. Pemeriksaan USG, perlukah amankah berapa kali minimal? USG itu relatif lebih aman dibandingkan apa? Ini USG itu bukan kayak rongsen, bukan, beda. Kalau rongsen itu gelombang elektromagnetik itu yang berbahaya. Biasanya kalau ke rumah sakit ada ruang rongsen, hati-hati untuk yang radiasi untuk yang ibu hamil. Dan USG itu pakai gelombang suara, relatif lebih aman. Kalau mau setiap bulan kita cross check, insya Allah lebih aman. Dalam misalnya rongsen tiap bulan, ya buat apa juga rongsen tiap bulan. Pakai ini ya. Berapa kali minimal? Ya tadi, monggo, silahkan. Kalau misalnya 4 kali kunjungan, 4 kali, tiap bulan juga oke. Perlukah USG 3 dimensi, 4 dimensi? Kalau USG yang biasa cukup, nggak masalah. Tapi kalau mau lihat, 3 dimensi kadang tuh, saya pengen lihat wajahnya. Iya toh? Saya pengen lihat kelaminnya. Saya pengen lihat lebih cetro, hidungnya itu mirip bapaknya atau mirip ibunya. Ini atau mirip tetangga loh, bukan saya ngomong. Hidungnya bolongannya ada berapa? Oh 2, aman berarti. Lah itu juga boleh. Kebetulan di sini juga ada. Kita periksa OSG 3 dimensi, 4 dimensi. Jenengan survei, insya Allah kita kok paling murah saat Jogja. Tepuk tangan buat Rumah Sakit Mitra dong. Nanti jenengan bisa ke sini cek. Jenengan survei dulu, USG kemana-mana survei, terus ke Mitra. Nah, itu. Kalau misalnya percaya, ayo langsung USG ning Mitra. Ngono lho. Ya next. Perencanaan tempat persalinan. Next Mas. Perencanaan kontrasepsi. Tadi saya bilang ya, yang di sini yang sudah kontrasepsi siapa, yang belum siapa. Di sini kebetulan Rumah Sakit Mitra ada pelayanan kontrasepsi, dan kalau misalnya kerjasama dengan BKKBN itu juga ada setiap apa Mbak? Tiap 2 bulan atau 3 bulan sekali itu ada rame-rame bareng free gratis. Masal diajaki kabeh tetanggane, ayo kono urung kontrasepsi ning Mitra ono, ayo. Nah, boleh milih mau implan, mau IUD, mau yang steril, mantap juga bisa. Steril ya, mantap ya. Loh mantap tuh apa? Tutup pabrik dok? Iya tutup pabrik. Itu ibaratnya waktu habis ya next. Nah terima kasih, pas kan Mas, waktu Mas habis tuh langsung saya keluarkan ini slide terakhir gitu. Jadi saya sudah tahu. Ya ibu-ibu, jadi kalau mau kenalan lebih dekat dengan saya bisa DM sini Bu. Nah, kalau mau punya YouTube bisa subscribe. Saya punya YouTube, di situ ada kuliah-kuliah dan ada sharing informasi. Monggo sekian dari saya cukupkan. Kalau ada benarnya petunjuk Allah, kalau misalnya ada yang salah itu kesalahan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.